meningkatkan bagian dari literasi bisnis untuk para UMKM, BUMDes, dan koperasi. Saya hormati, saya sampaikan dulu, sebenarnya kita pada hari ini kita kedatangan Pak Arya Sinulinga, kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita, juga termasuk ke Bu Ana, Direktur Bis Kurir Pos Indonesia juga belum bisa bergabung di pagi ini karena sedang take off dari Jakarta. Mungkin nanti mungkin di penghujung acara kalau beliau bergabung kita memberikan sepatah kata kepada Bu Anam. Itu kita juga tengah-tengah kita sudah hadir nih yang saya hormati Pak Dino Aryadi yang setia sekali untuk menyampaikan pendampingan kita dalam kegiatan bentuk ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Dino. Sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati juga Mas Ali Akbar. Nah, Mas Ali Akbar ini apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua sehat. Terima kasih Pak. Ya, syukur alhamdulillah. Dan yang hormati juga Pak Riki, setia kita di acara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, topik hari ini juga cukup luar biasa terkait dengan digitalisasi dan terhadap pelaku bisnis yang tidak menggrab digitalisasi untuk bagian dari bisnisnya. Nah, sekalian, ini saya sedang pinkan dulu untuk beberapa detik. Oke, dalam acara ini kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk itu kita minta ke Pak Dino memberi sambutan atas kegiatan hari ini, pagi ini. Silakan Pak Dino Aryadi, EVP Regional 1 PT Pos Indonesia Wilayah Sumatera. Oke, makasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joni Eka Putra, Pak Riki, dan para peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara BUMDes Talk ini, dan saya pikir adalah konsistensi acara ini menurut saya sangat baik lah ya. Artinya ini jadi sebuah series yang nantinya bisa diharapkan bisa menambah literasi terkait dengan bisnis di era pandemi dan era digital ini. Dan tema yang hari ini menurut saya adalah sangat menarik, di mana go digital atau bangkrut gitu ya. Buat kawan-kawan sekalian peserta webinar, saat ini disruption itu hampir semua lini, semua sektor, dari mulai perdagangan, dari mulai kemarin kita sempat kesehatan, dari mulai teknologi, pembelajaran, pendidikan, di mana dulu pendidikan harus tatap muka, sekarang sudah bisa dilakukan dengan digital, dengan online, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dulu sangat terkenal dan diharapkan orang itu masuk harus dengan fisik, tapi sekarang sudah harus bisa dilakukan secara digital, sehingga persaingan di dunia pendidikan bisa jauh lebih menarik, kompetitif, karena tidak harus selalu dengan tatap muka. Di era kesehatan yang dulu selalu harus dengan harus selalu datang, dan sekarang sudah bisa dengan cara pemesanan detail dan lain sebagainya. Apalagi di online, dulu kita selalu harus beramai-ramai datang ke mall, kita harus datang ke supermarket gitu. Saat ini rasanya dengan cukup di rumah saja, kawan-kawan masyarakat semua bisa langsung melakukan transaksi pembelian barang-barang sesuai dengan keinginan yang kita miliki, yang kita inginkan, dengan harga yang jauh lebih terjangkau, karena memang pilihannya bisa banyak. Kita tidak perlu harus pergi, tidak harus mengeluarkan biaya parkir, kita tidak harus melakukan spend waktu yang banyak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga buat sebagian menganggap bahwa pandemi atau era digitalisasi ini bisa menjadi sebuah awal kebangkrutan, tapi di satu sisi adalah
ini adalah sebuah langkah awal untuk kita bisa meningkatkan justru. Karena kalau dulu kita bicara fisik, maka kita hanya akan dibatasi dengan ruang dan waktu, kita dibatasi wilayah. Tapi dengan digital, maka ini akan jauh lebih bisa memperluas pangsa pasar kita, memperluas market share kita, memperluas target market kita. Sehingga rasanya memang tema yang diangkat hari ini adalah sangat menarik, di mana kalau kita tidak melakukan digitalisasi produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki, maka bisa jadi itu adalah sebuah langkah awal atau menjadi tanda-tanda sebuah kemunduran dan akhirnya pada saatnya adalah jadi bangkrut. Karena sebuah bisnis nanti akan ditandai dengan adanya sebuah pergerakan-pergerakan, ditandai dengan sebuah dinamika dalam prosesnya. Dinamika dalam sebuah bisnis adalah sebuah tanda bahwa itu bisnis masih hidup. Tapi pada saat pergerakan itu semakin lambat, maka tandanya bisnis itu semakin lemah dan akhirnya akan menuju kebangkrutan. Tapi pada saat gerakan-gerakan itu semakin cepat, maka bisnis itu adalah menandakan bahwa bisnis itu semakin dinamis, semakin sehat, dan menunjukkan akan adanya sebuah perkembangan-perkembangan positif. Nah, jadi buat kawan-kawan peserta webinar, silakan dimanfaatkan hari ini untuk kita bisa mencoba bagaimana menggo digitalkan produk dan layanan yang kita miliki agar market yang ada ini akan jauh lebih mengetahui, well informed dengan produk yang dan jasa yang kawan-kawan miliki, dan akhirnya potensi untuk memperoleh pasar itu semakin besar. Jangan khawatir terhadap era digitalisasi ini, karena memang era digitalisasi ini akan menjadi sebuah awal untuk kebangkitan usaha dan jasa yang kawan-kawan miliki. Selamat menikmati webinar, semoga bermanfaat, dan kita akan bersama-sama maju, kita akan semakin menjadi besar dengan digitalisasi produk dan jasa yang kawan-kawan berikan kepada seluruh market di dunia digital ini. Karena apa? Dunia digital adalah sebuah masyarakat baru. Dunia digital adalah sebuah negara baru yang jumlah warga negaranya itu jauh melebihi dari warga negara yang ada di seluruh dunia. Demikian Pak Joni, Pak Riki, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dino. Luar biasa Pak Dino, terima kasih banyak atas sambutannya. Tentunya digitalisasi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu mesti harus sama mandatori. Mas Dino, kita foto bersama dulu. Mas Ali Akbar, kita foto bersama dulu Pak Riki. Pak Riki. Semua peserta Pak Jon. Ya, nggak apa-apa. Atau gimana? Ada Pak Rino, nanti Pak Rino nanti berangkat dia nih, sibuk kali. Oke. Baik, yuk kita mohon rekan-rekan sekalian videonya boleh dinyalakan. Kita foto bersama. Di sini ada 4 layer ya. Nanti saya akan screenshot satu persatu. Mohon teman-teman sekalian untuk bisa menyalakan kameranya. Oke, saya mulai dari yang tunggu bentar, saya siapkan dulu. Bentar ya. Tunggu. Dihitung ya, dihitung. Ya, tunggu bentar. Ya, Mas. Kamu lihat nih. Ayo kita mulai. Halaman yang pertama, silakan dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar. Saya save. Halaman yang kedua. Oke, dinyalakan. 1, 2, 3. Bentar, saya save.
Halaman yang ketiga, jangan pindah. Dinyalakan videonya, 1, 2, 3. Tunggu ya. Halaman yang keempat terakhir, 1, 2, 3. Oke, Pak John. Oke, makasih Pak Riki. Member kita pada hari adalah 88 orang. Nah, masuk ramai. Nanti akan berdatang lagi member untuk bergabung dengan Zoom ini. Mas, Assalamualaikum, Mas Akbar. Assalamualaikum, Mas Akbar. Assalamualaikum Mas Ali Akbar. Waalaikumsalam Pak Joni, lanjut. Alhamdulillah sudah bergabung kembali ini. Alhamdulillah. Mas Ali Akbar kemana nih? Nickname? Ini Pak Ali Akbar nih akan men-share kita pagi hari ini. Kita mau go digital atau bangkrut, ini sangat menarik nih Pak John nih topiknya nih. Betul. Seru ya? Pilihannya hanya 2 buat para pebisnis pagi hari ini. Mau main digital atau gulung tikar gitu ya Pak. Betul. Keren. Betul. Bagus Pak. Mas Riki bisa di-tag. Oke, Mas Riki. Mas Ali apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mas Riki, dengar suara saya, Mas Ali? Dengar jelas Pak John. Ya, oke. Bukan. Oke. Rekan-rekan sekalian, para peserta Zoom Desktop. Ini ada. Kita sudah hadir. Rekan-rekan sekalian, mohon mic-nya boleh di-mute ya supaya tidak mengganggu yang berbicara nantinya. Oke, di tengah-tengah kita narasumber yang pengarang buku 12 buku tentang dunia digital, dunia digital marketing, digital ekosistem dan digital ekonomi. Di tengah-tengah kita beliau komisaris Bentara Bengawan Network ya dari Jakarta tentunya. Beliau expert di digital marketing dan digital ekosistem dan digital ekonomi, dan luar biasa pada hari ini mungkin sudah kita ngetek beliau kayak sebulan 2 kali kayak ini Bentara bisa gabung kembali di Desktop ke-13 ini kan penjara kita kepada kita tentang digital, digital. Kita usaha UMKM, BUMDes dan koperasi dimanapun tentunya untuk lebih eksis dan lebih meningkatkan market dan pasarnya atau memperkenalkan produknya tentu tidak jauh dengan digitalisasi. Saya pun menginfokan informasi tentang Zoom ini, tentang link ini, atau informasi ini menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads dan berbayar hanya cuman bayar 25.000, 30.000 gitu dan menjangkau Indonesia. Bahkan ada yang dari Timur ingin bergabung. Saya bilang ini BUMDesnya nggak ada di Timur nih. Ya, teman-teman di sana tentunya bisa mengambil informasi apapun tentang digital, tentang bisnis, tentang UMKM, tentang BUMDes dan koperasi. Dan rekan-rekan sekalian, para peserta semuanya sudah bergabung 91 orang, termasuk mahasiswa juga sudah akan bergabung dan beberapa sudah bergabung, teman-teman di seluruh Indonesia, dari kantor pos, dari Sabang sampai Merauke yang sudah berjoin di grup ini, di Zoom ini. Saya ucapkan selamat bergabung, juga para kepala desa dan para desa, para direktur BUMDes yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih, dan pelaku-pelaku usaha dan para pejabat-pejabat di pemerintahan daerah, juga dari Kementerian Desa, Pak Yasin dan kawan-kawan yang mungkin sudah bergabung juga di sini, teman-teman para dinas pemerintahan desa provinsi, seluruh Indonesia yang bergabung. Nah, untuk itu kita ingin mendengar nih paparan dari Mas Ali Akbar tentang go digital atau bangkrut. Nah, luar biasa ini.
Silakan, waktu dan tempat kami berikan ke Mas Ali dan di-share oleh materinya oleh Pak Riki. Kebetulan kita tidak bisa men-share admin. Silakan Mas Ali Akbar. Ya, bismillah. Siap, Pak. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, hebat, tetap semangat PT Pos Indonesia dan semua jejaringnya. Saya Ali Akbar dapat kehormatan lagi bisa mampir, bisa sharing tentang 3 dunia digital yang biasa ini saya sharing udah 20 tahunan ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akan mulai supaya nggak banyak waktu terbuang karena kayaknya materinya banyak nih yang mau disampaikan supaya ntar teman-teman pedagang, pebisnis dan pengusaha bisa mendapatkan manfaat dari waktu yang sedikit ini dan mudah-mudahan dapat inspirasinya. Dan kalaupun dibutuhkan lagi, kita bisa langsung training bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng. Oke, hari ini saya Ali Akbar, saya penulis buku. Jadi dunia digital itu ada 3. Banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya harus dipahami mulai dari awal supaya bisa bikin strategi yang terbaik untuk masuk ke dunia digital ini. Saya sebut yang pertama DIMA, Digital Marketing, yang kedua DECO, Digital Ecosystem, dan yang ketiga DEMI, Digital Economy. Nah, pelan-pelan kita akan bahas satu persatu, sampai nanti saya bahas strategi tentang 12 strategi digital marketing. Jadi fokusnya ke DIMA dulu ya, nanti mudah-mudahan kita series ini panjang, beberapa kali kita bisa cerita lagi. DIMA, DECO, DEMI ini akan kita sampaikan sampai tuntas. Nah, jangan lewatkan sesi pelajar bersama PT Pos ini, jangan pernah lewat satu kali pun, karena kalau lewat nanti seriesnya ada yang keputus. Malah lupa strateginya. Kita mulai ya. Saya Ali Akbar ini sudah belajar tentang digital marketing sejak tahun 2007 ya. Jadi saya sertifikasi internasional untuk Search Engine Optimization level advance. Jadi tahun 2007 itu saya cerita cara dapat uang di internet. Orang tuh ketawain saya gitu Pak. Jadi mana ada internet ada uangnya gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa saya malah sudah mendapatkan uang di internet sudah berkecukupan sampai kita harus sharing ceritanya supaya orang lain lebih banyak lagi mendapatkan uang di internet. Jadi saya sudah mengajar ke 18.000 murid saya, itu murid langsung. Tentunya kalau seminar-seminar belum dihitung gitu ya, apalagi sekarang eranya seminar online lebih gampang lagi, bikin sharing session nggak usah terbang. Jadi saya terbang ke 49 kota, 9 negara hanya cerita tentang DIMA, Digital Marketing. Nanti DECO dan DEMI-nya kita akan terbang lagi bersama PT Pos, bagi-bagi ilmu lagi supaya manfaatnya lebih banyak dijangkau oleh masyarakat. Oke, saya juga sudah 2 dekade ini saya nulis buku, ada 12 karya buku, 7 buku fisik, sisanya buku e-book. Jadi mulai tahun 2015-an saya lebih banyak karyanya dalam bentuk e-book. Makanya nanti kita banyak belajar juga ya. Kita lanjut nih buku-buku yang diterbitkan. Jadi teman-teman bisa ngelihat kalau di toko buku masih ada gitu ya. Langsung lahap aja gitu. Yang paling terakhir buku yang digital ecosystem, yaitu buku yang di layar Bapak Ibu ini teman-teman, di kanan bawah itu buku terakhir saya tentang DECO. DECO ini cerita tentang startup, venture capital, angel investor, siapa yang di-funding, siapa yang funding, from founder to funder gitu ya. Itu ceritanya tentang itu. Jadi pengalaman murid saya yang nyari uangnya pakai Twitter, dapat uangnya dari Instagram, jadi selebgram, itu kita jadiin perusahaan masuk ke dunia digital ekosistem. Sekarang ilmunya DEMI, digital ekonomi, jadi harus bikin token. Kalau dulu orang bikin sosial media, bikin website, sekarang orang rame-rame bikin token. Yes. Kenapa? Lanjut ya. Oke, ini project yang tadi setelah buku fisik ada juga buku digital ya. Ini buku-buku digital saya. Yang paling heboh itu projectnya namanya Kitab Digital. Jadi Kitab Digital ini ada 1 buku e-book, ada 5 bab di sana, tapi ada 9 ilmu turunannya. Ya, ada yang jadi buzzer, jadi influencer, jadi podcaster gitu. Itu semua saya ajarin supaya teman-teman tuh tahu banget nanti nyari uang dari DIMA, DECO, Akademinya kayak apa. Jadi token blockchain-nya itu akan seru banget. Nanti kita bahas nih pelan-pelan ya. Mudah-mudahan ada banyak waktu untuk ceritain lebih detailnya lagi. Oke, ini karya digitalnya. Selanjutnya adalah kita lihat konsep. Nah, saya ini ada di DIMA, DECO, DEMI ya eranya ya. DIMA, DECO, DEMI ini adalah
metodologi yang kami bangun. Dima ada 7 cabang, Deko ada 7 cabang, dan Demi ada 7 cabang. Perhatiin ya. Jadi kalau ngelihat Dima itu ada optimasi mesin pencari, ada optimasi jaring sosial, itu semua 7 cabang ilmunya. Nah, 7 cabang ilmu ini adalah 7 dari 12 strategi digital marketing. Nah, hari ini saya mau ceritain 12-12-nya. Kalau di Dima itu yang jadi pelatihan ada 7, sekarang kita buka 12-12-nya, semoga teman-teman lebih paham. Nah, yang harus dipahami adalah kita nih harus tahu dulu di dunia digital kita jadi apa? Pedagang online, pebisnis internet, atau pengusaha informasi. Ya, kalau udah tahu 3 tipe ini, baru tahu strateginya mau gimana. Ya, karena kalau udah nggak tahu, maka strateginya juga akan nabrak-nabrak. Oh, saya pedagang online tapi kok bikin VR misalnya atau metaverse misalnya gitu ya, itu kurang tepat. Nanti pedagang online naik dulu ke pedagang pebisnis internet, habis itu naik ke pengusaha informasi. Jadi istilahnya tahu kayak mulai Anda ada di mana gitu ya. Kalau kita suka di hotel kan suka tulisan tuh Anda ada di sini gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu saya atau teman-teman ini ada di mana di 3 tipe ini. Pedagang online, pebisnis internet, atau pengusaha informasi. Kita detailin satu persatu. Pedagang online itu biasanya menggunakan strategi yang kita sebutnya itu sistemnya bukan punya Anda. Jadi teman-teman punya produk doang atau punya jasa doang menggunakan sistem orang lain. Itu pedagang online. Jadi kalau misalnya masih jualan di Shopee, masih jualan di platform-platform lainnya gitu, itu pedagang online karena punya sistemnya punya orang lain. Nggak ada yang salah sama itu ya. Kalau dioptimalin malah lebih heboh lagi. Nah, itu yang kita mau teman-teman udah tahu, oh saya ini pedagang online. Strategi apa sih yang bagus Pak Ali gitu ya. Baru ntar detailnya kita ceritain. Yang kedua pebisnis internet. Nah, kalau pebisnis internet biasanya udah mulai punya sistem sendiri. Ya, minimal punya website. Ya, tuh website itu udah kayak keharusan tuh, kewajiban. Ya, makanya kalau di dunia digital marketing bikin website, kalau di dunia digital ekosistem bikinnya token, ya, token kripto. Terus kalau udah punya website, website-nya diapain? Nanti website dioptimasi. Bagaimana dioptimasi? Ada strateginya, mesin pencarinya dioptimasi, sosial medianya dioptimasi, semuanya banyak. Nah, kalau udah punya website tuh udah kayak punya rumah sendiri. Ya, kalau punya platform orang kan numpang di platform orang lain, itu kita ngontrak gitu. Kalau udah punya website, bisa punya website yang kayak rumah sendiri. Mau ngapa-ngapain pun bisa. Tapi seorang pengusaha yang baik adalah dua-duanya jalan gitu. Sosial media jalan, SEO-nya jalan, semuanya strateginya jalan semua. Jadi di platform jualan juga, di website jualan juga. Jangan sampai Anda malah nggak nyalain website ya karena oh saya udah dapat uang banyak kok di platform A gitu. Terus nggak usah pakai website lagi, nggak boleh ya, jangan. Kenapa? Anda masih ngontrak di sana. Ya kapan-kapan dimatiin terserah mereka gitu. Yang pengusaha informasi yang paling bawah adalah orang yang selain membuat sistem, dia juga menceritakan big data atau analisa dari produknya. Ya, bahkan pengusaha informasi itu bisa mengumpulkan kompetitor. Jadi misalnya mengkolaborasikan kompetisi. Itu namanya ilmunya kompetisi. Jadi di satu platform pedagangnya pedagang topi semua banyak ya dari Aceh sampai Papua pedagang topinya ngumpul. Nah, pengusaha informasi itu bisa menemukan siapa ujungnya, siapa dari hulu ke hilir tentang pengusaha topinya. Oke, lanjut. Lanjutnya setelah memahami 3 tipe pelaku usaha digital, kita harus sadar juga tentang ini 12 digital marketing yang strateginya tuh harus detail. Tadi, oh iya saya ini pedagang online, pakai strategi yang mana ya dari 12 ini? Kita lihat satu persatu. Lanjut ya. 12 strategi digital marketing yang pertama namanya content marketing. Ya, kalau kita lihat misalnya gimana sih nulis supaya website kita dikunjungi oleh banyak orang. Ini nih 3 ini Pak. Biasanya teman-teman harus ngisi tips. Ya, misalnya teman-teman jualannya skincare gitu ya. Nah, kasih tips-tips tentang bagaimana olahraga teratur, bagaimana memutihkan kulit, bagaimana menyehatkan kulit, meremajakan kulit, itu tips-tips itu ditulis di content marketing. Jadi marketingnya menggunakan artikel konten. How to juga boleh jadi tipsnya, boleh jadi tulisannya. What is gitu misalnya, apa itu merkuri misalnya.
atau apa itu selulit misalnya gitu ya, itu bagian dari konten marketing. Makin banyak kontennya, jadi orang bisa datang ke website kita, terus banyak dapat insight dan inspirasi. Itu penting banget, if, how to, dan what is. Selanjutnya setelah konten marketing adalah community marketing. Ya, community marketing ini kita tuh harus bersama-sama teman-teman, bersama pedagang, bersama-sama pembeli, bersama-sama supplier, membangun komunitas yang kuat. Ya, bahkan kalau nanti teman-teman masuk ke dunia digital ekonomi, ada namanya tax personal dan tax komunal. Jadi kayak kita sama pembeli kita tuh kita kasih tugas, nanti mereka dapat diskon di pembelian selanjutnya. Taxnya dikasih tugas-tugasnya. Jadi, Pak, Bapak kalau bantuin saya nyebarin informasi ini ke setiap hari, like, comment, share di Instagram kita, Bapak dapat potongan 10% gitu. Itu kasih tax personal, juga bikin juga tax komunal. Ini bagus sekali membuat komunitas itu lebih kuat ya. Community marketing, tax personal buat yang perorangan, tax komunal buat yang kelompok. Jadi kita bisa bilang kita sama pembeli kita, sama supplier kita itu bergabung menjadi komunitas yang saling kuat dan menguatkan. Itu penting banget. Community marketing yang kedua. Selanjutnya adalah experiential marketing. Nah, kalau teman-teman udah biasa ngedengar metaverse gitu ya, kemarin Facebook berganti nama menjadi Meta, nah itu experiential. Jadi experience-nya pembeli kita, calon buyer kita, calon pembeli kita, calon pelanggan kita dikasih experience-nya supaya dia bisa ngikutin. Misalnya bisa aja nih sekarang ini kita lagi rame namanya virtual tour. Ya, kalau Anda punya kantor, Anda punya toko, ajak pelanggannya datang ke toko, nggak usah datang fisik. Ya, tapi pakai VR atau boleh juga pakai handphone, pakai laptop juga boleh, tapi bisa ngelihat isi toko kita. Ya, dia tuh seperti kalau teman-teman biasa ngeliat di Google Maps, kan kita suka klik-klik maju ke depan gitu ya di jalan raya ya, klik-klik maju ke depan. Nah itu namanya street view, ya bisa melihat jalanan. Kalau yang kita bangun ini namanya experiential marketing, ini namanya interiornya. Jadi indoor maps kita sebutnya. Jadi benar-benar tuh pelanggan kita bisa ngelihat di pojok kanan ruangan kita tuh ada produk yang nomor berapa. Kayak misalnya jualan baju misalnya gitu ya. Di sisi belakang gitu kelihatan batik yang dari mana. Yang dari sisi kiri batik yang dari Cirebon, yang dari sana batik Jogja misalnya. Itu bisa kelihatan. Jadi menggunakan augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Jadi AR itu augmented reality. AR itu artinya kita tuh masih ngelihat dunia nyata, juga melihat dunia mayanya, AR. Kalau VR, enggak. Anda udah langsung ada di dalam dunia maya. AR, augmented reality, VR, virtual reality, kalau MR, mixed reality. Jadi digabung, dunia nyata, dunia maya, semuanya kelihatan. Nah, tiga reality ini digabung menjadi extended reality. Nanti kita akan belajar, nanti juga ada sesinya kita mulai latihan-latihan, sharing-sharingnya jangan di Zoom nih, sharing-sharingnya di Metaverse ya. Bisa jadi kita belajar bareng-bareng. Selanjutnya, setelah experiential marketing, masuk ke influencer marketing. Ya, teman-teman jangan ragu menggunakan jasa endorser, buzzer, influencer. Ya kalau karena memang dunia ini tuh dunia review. Sekarang itu orang membeli barang itu mereka bisa nyari informasinya dulu. Ya kalau itu mikro strateginya, mikro behaviornya tuh kita datang ke Google dulu, nyari dulu informasinya. Misalnya, oh saya mau ganti knalpot mobil misalnya, atau ganti knalpot motor misalnya gitu ya. Itu review dulu. Knalpotnya tipenya apa, siapa yang bagus, dari beberapa perbandingan bagus. Maka nanti kalau di content marketing, tipsnya juga boleh membandingkan beberapa brand. Itu juga boleh. Nah, endorser, buzzer, influencer ini penting karena mereka sering memberi review. Nah, review-review inilah yang memang akan menjadi daya pengaruh ke orang lain, influence. Nah, ini influencer itu endorser biasanya adanya di selebgram atau di TikTok gitu ya. Kalau buzzer ngumpulnya di Twitter, kalau influencer nih ngumpulnya di LinkedIn. Ya, teman-teman kalau misalnya belum biasa dengan LinkedIn, ini powerful banget ya, apalagi kalau produk dan jasa kita tuh B2B ya.
perusahaan, nyari order di perusahaan tuh pakainya LinkedIn. Makanya influencer LinkedIn itu powerful juga. Oke, endorser, buzzer, influencer kita sebut AB. AB ini menjadi profesi, ya. Sekarang banyak namanya micro influencer, ya, bukan seseorang yang followernya 7 juta, 10 juta, enggak. Karena followers cuma 10.000. Tapi micro influencer ini dekat sekali dengan followernya. Ya, daripada follower 7 juta, tapi kalau yang suruh reshare, suruh komen, cuma 100 atau 500 gitu ya. Lebih baik yang 10.000, tapi bisa 1.000 aja udah powerful. Jadi micro influencer juga menjadi sebuah strategi baru, bahkan sebuah profesi baru. Mereka tuh kalau anak-anak muda sekarang bilangnya ini uang gampang ya. Gampang dapat uangnya karena ada jasa endorse, ada jasa buzzers gitu. Selanjutnya setelah influencer marketing, ada yang namanya maps marketing. Nah ini Bapak Ibu teman-teman, saya bilang sejak tahun 2014 saya menggunakan satu handphone namanya Google Nexus 4 waktu itu. Jadi Google Nexus 4 ini kamera pertama yang bisa fotonya 360. Jadi menghasilkan foto, kalau foto kamera biasa kan cuma yang satu sisi gitu ya, satu dimensi. Sementara kamera 360 ini fotonya tuh bisa muter, Pak. Jadi kalau foto muter ini nih kita kasih ke orang bisa ngelihat suasana kafe kita atau suasana resto kita atau suasana toko kita. Itu semuanya bisa dengan kamera 360. Nah, foto 360 yang digabung artinya satu foto, foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Ini kalau dijahit menjadi virtual tour. Ya, hari ini nanti jam akan makan siang itu kita akan datang satu kementerian, kita lagi bantu mereka melihat, mereka baru punya kantor baru, yang kantornya bagus, mereka mengajak masyarakat melihat kantor baru mereka. Itu bagus banget. Nah, dengan kamera 360, orang di luar sana akan bisa ngelihat, oh itu keren banget kantornya, kita mau jadi karyawan di sana gitu ya, karena bisa dilihat dengan sisi muter 360. Nah, yang paling penting adalah my business. Jadi foto 360 titiknya menggabung titik namanya virtual tour. Nah, nanti virtual tour ini ditaruh di my business. Jadi website yang disediakan oleh sebuah platform ditaruh di sana, teman-teman bisa lebih mudah nanti jualannya. Bahkan masyarakat bisa lebih percaya karena teman-teman punya toko yang fisiknya tuh kelihatan. Itu gunanya maps marketing. Bisa juga bahkan maps marketing itu jangan sampai dipindah-pindah orang ya. Sekarang itu sering banget tuh. Misalnya toko kopi si Adit misalnya. Toko kopi Adit tadinya titiknya di depan musola misalnya. Supaya gampang orang di depan musola. Tahu-tahu dipindahin orang ke sampingnya rumah sakit. Nah, ini juga nggak boleh ya. Makanya harus dititikin terus di verify oleh kita. Selanjutnya ada messenger marketing. Ini juga penting teman-teman. Orang berubah dari Yahoo Messenger ke BlackBerry, dari BlackBerry ke WhatsApp, dari WhatsApp ke Telegram, dari Telegram ke Slack, dari Slack ke Discord. Nah, ini teman-teman harus tahu juga nih gimana cara ngelola Messenger supaya komunitasnya bagus ya. Kalau biasa sekarang masih pakai WhatsApp, mulai pelan-pelan diajak di-upgrade pindah ke Telegram ya. Udah biasa, mungkin teman-teman pernah dengar ada 1 bulan itu ratusan ribu pengguna WhatsApp pindah ke Telegram. Karena apa? WhatsApp itu kalau kita scroll ya, terus orang aktif, komentar kita tuh ketinggalan jauh di atas ya, mesti manjat jauh sekali gitu. Nah, kalau pakai Telegram lebih simpel, jadi bisa dikunci, bisa di-lock, bisa pin gitu. Itu juga bisa. Nah, nanti kalau Telegram juga udah dibiasain pindah ke Slack atau pindah ke Discord. Discord sama Slack ini enak banget ya. Misalnya kita nggak akan ngegabungin satu line, itu cerita ngomong produk kita misalnya. Tapi teman-teman supplier kita atau reseller kita di Garut atau reseller kita di Sulawesi ketinggalan beritanya. Nah, nanti kalau di Slack sama di Telegram atau di Slack atau di Discord, kita bisa membuat room khusus tanpa merusak timeline. Yaitu semua Messenger itu sekarang berubah lebih baik, berubah lebih nyaman untuk kita pedagang, bisnis, pengusaha. Selanjutnya setelah Messenger marketing, meme. Nah, ini juga nih ya. Ini juga seru nih, meme marketing, meme ya orang bilangnya ya. Meme. Boleh pakai kartun, yang paling heboh nih sekarang trending. Yang baru lagi heboh nih kemarin Oscar ya. Peraih piala Oscar, Will Smith menampar Chris Rock ya.
Itu trending tuh. Sesuatu yang trending dijadiin meme itu bagus gitu ya. Jadi misalnya kamu bikin meme tentang yang Oscar kemarin. Kamu nggak bisa putih wajahnya ya, ditampar. Wah, ini pakai ini biar putih gitu. Nah, itu bisa dijadiin meme marketing. Bahkan kalau pernah ngelihat misalnya kayak ada satu produk biskuit ya. Di biskuit itu kan cuma ada ibu sama anak-anak, inget nggak tuh? Legend tuh meme itu tuh, meme-nya sangat legend. Ayahnya kemana gitu. Nah, itu bisa dijadiin meme marketing. Kartun biasanya orang lebih suka gampang menggambarkan deskripsi sebuah produk dengan teknik kartun. Ya, meme marketing juga powerful. Orang akan inget nanti strateginya kita. Setelah meme marketing, ada namanya podcast marketing. Nah, ini di belakang saya ada Rantai Kotak. Saya lagi datang ke kantor Rantai Kotak untuk coaching. Ya, tiap hari saya coaching tim Rantai Kotak untuk menjadi media yang bagus untuk marketing. Teman-teman silakan mampir ke website mereka, rantaikotak.com, atau kalau mau dengar podcast mereka di Spotify. Rantai Kotak ini membangun komunitas yang belajar tentang blockchain ya. Kalau blockchain itu udah digital ekonomi, teman-teman. Jadi Bapak Ibu silakan buka Spotify atau buka website www.bentara.tech. Itu isinya ada YouTube, ada podcast jadi satu. Jadi nggak usah ngedenger ke Spotify, ngedengarnya ke website aja. Nah, podcast marketing ini bagus. Ya, kalau YouTube kan biasanya orang tuh mesti nontonin gitu ya, mesti stay di depan layar. Kalau podcast nih, ibu-ibu tuh bisa sambil masak, bisa sambil jaga anak, karena ngedengarnya suaranya aja. Dan biasanya filenya juga nggak terlalu berat. Ya, podcast marketing sekarang powerful, hampir sama kayak YouTube. Nanti kalau podcast Anda bikin, misalnya teman-teman bikin podcast, misalnya Urang Bandung, misalnya gitu ya, atau Cak Surabaya misalnya gitu, itu boleh beli Bali misalnya, itu boleh digabung. Nanti teman-teman bercerita tentang kearifan lokal, jadi boleh juga menggunakan bahasa daerahnya untuk menjelaskan sesuatu. Podcast marketing powerful, selain karena filenya juga enak, udah kecil, podcast marketing bagus juga untuk disebar karena filenya juga kecil. Disebarnya juga enak, dengan suara doang, nggak usah fokus ke gambarnya seperti di YouTube. Jadi hemat kuota ya buat teman-teman yang katanya miskin kuota gitu ya, itu tetap bisa dengerin podcast marketing. Setelah podcast marketing, sosial media marketing. Kalau biasanya saya dulu ngobrol sama guru saya bilang, kamu fokusnya ke sosial media aja. Ya, karena dulu setelah saya SEO tuh jadi udah levelnya advance, saya tanya guru, saya belajar apa lagi? Beliau bilang coba fokus lagi ke sosial media. Jadi setelah search marketing, saya menjadi sosial media marketing. Nah, fokusnya kemana? Beliau cerita Twitter. Kenapa di Twitter, guru? Karena di Twitter itu data yang bisa dianalisa itu powerful. Ya, jadi kita bisa menganalisa orang tweet berapa sehari, atau tweet kita dibaca orang berapa kali. Bahkan kita bisa tahu tweet kita siapa yang nge-retweet dan siapa yang nge-tweet dan tweet ini di-retweet oleh berapa kali oleh followernya. Itu namanya depth analytics. Jadi followernya dia follow menjadi retweetnya kita. Atau kita juga bisa lihat followernya siapa dari siapa masuk ke follower kita ya. Itu ada di sosial media monitoring. Nah, seorang pedagang, pebisnis, pengusaha yang cerdas, pintar membuat monitoringnya. Oke, kita lanjut ya, sosial media marketing. Ini juga powerful ya, search engine marketing. Singkatannya SEM. Kalau SEM itu kita berbayar ke platform iklannya, misalnya bayar ke Facebook Ads, bayar ke Google Ads gitu ya, bayar ke TikTok Ads, itu namanya search engine marketing. Berbayar. Nah, dengan berbayar kita mendapatkan analisanya, datanya. Jangan sampai cuma bayar doang tapi nggak bisa baca analisanya, itu bahaya juga. Ya, bahkan yang paling hebat dari search marketing adalah remarketing. Mungkin teman-teman pernah ngerasain nih, misalnya waktu saya nyari tentang sepatu boot gitu ya, sepatu boot di Google search nih, sepatu boot, enter. Tahu-tahu nanti iklan di kita tuh ada dari platform si kuning yang jual sepatu boot, kita lihat, tuh, kok tahu-tahu ada sepatu boot masuk ke iklan ke saya.
Terus di platform yang warna hijau kelihatan juga, oh ada sepatu boot masuk juga. Ternyata kita lagi di remarketing atau retargeting, ya. Kita tuh karena kita lagi karena kita lagi dibaca melihat informasi tentang sepatu boot, tahu-tahu iklan sepatu boot datang terus kita lihat. Nah, itu namanya remarketing atau retargeting. Kalau teman-teman udah pakai search engine marketing, maka harus kuasai ini, analytics dan remarketingnya. Selanjutnya, search engine optimization. Ini SEO ini yang biasanya kita setting ya. SEO ini gratis, kita nggak bayar ke platform, tapi yang paling heboh adalah keyword-nya harus jadi aset. Ya, kalau teman-teman menguasai SEO, maka SEO-nya harus fokus pada kata kunci apa. Ada 3 tuh level kata kunci. Ada kata kunci artikel, ada kata kunci yang namanya click to brick namanya. Jadi kata kunci ini harus menjadi konversi. Itu juga penting ya. SEO, search engine optimization. Saya ini mendapatkan secara khusus, belajar secara khusus tentang SEO tahun 2007 dan level advance. Nah, nanti teman-teman kalau mau belajar SEO ini, kita punya pelatihan namanya OMP, optimasi mesin pencari. Itu fokusnya nanti ada ada Mas Sigit yang bisa diiniin, Pak Joni juga bisa ngobrol, nanti kita belajar bareng-bareng training kelasnya di Bentara Academy ya, bisa dari PT Pos Academy. Free, aset, dan keyword. Jadi keywordnya harus jadi asetnya. Selanjutnya, video marketing. Ini yang terakhir, penutup. Teman-teman biasa ngelihat YouTubers, terus ada streamers gitu ya. YouTubers itu berarti kan platformnya YouTube, streamers ini juga yang platformnya platform marketplace. Itu semuanya profesi-profesi baru yang menggunakan metode video. Semua strategi-strategi ini wajib dijalanin sama pedagang, pebisnis, dan pengusaha supaya strategi 12 ini bisa dipantau. Jadi teman-teman harus memantau strategi ini, dijalanin dulu, hampir semuanya dijalanin, tapi harus diawasin supaya supaya nanti kita bisa dapat analisanya. Oh, dari 12 ini kayaknya kita cuma 3 Pak yang bisa difokusin. Oke, fokusin 3. Siapa yang paling banyak memberi impact, bahkan siapa yang paling banyak memasukkan konversi, transaksi, sampai konversi, itu komisi itu juga boleh. Penting sekali 12-12 ini dijalanin supaya bisa diukur. Jadi tes dan ukur itu penting. Selanjutnya teman-teman, terima kasih. Itu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa diskusi tanya jawab setelah ini. Silakan, terima kasih teman-teman PT Pos Indonesia. Mantap sekali ini Pak Ali nih materi. Terima kasih, luar biasa materi ini. Wow, tentang 12 strategi ya. Luar biasa. Mas Ali, Akbar, terima kasih atas paparannya. Nanti bisa di-share lagi Mas tentang 12 strategi itu, Pak Riki? Nanti kalau teman-teman mau filenya, minta yang paling update di Mas Sigit, Pak. Oke. Nanti kita share di grup. Di-share boleh. Ya. Pak Riki bisa di-share? Ya, 12 itu tadi kita mau nanya ke Mas Ali nih. Tunggu ya. Yang ini ya 12. Ya, ini Pak Jon. Ya, itu boleh. Oke. Benar, ini luar biasa nih. Ada 12 strategi marketing yang harus kita pahami sebagai pelaku usaha, baik UMKM, BUMDes, koperasi, ataupun bisnis jasa lainnya, konten marketing, ya Mas Ali ya, konten, kemudian community marketing, experiential marketing, influencer marketing, mass marketing, messenger, meme marketing. Kira-kira yang paling optimal sih yang mana ya Mas Ali ini dari 12 ini? Atau saling terkait? Ya, jadi sebenarnya tadi saya bilang usahain teman-teman memang mengalokasikan anggaran-anggaran untuk ini semua, tapi nanti setelah dicoba gitu ya, baru diukur yang mana yang lebih powerful, karena kayaknya setiap produk atau jasa akan beda-beda. Karena memang
Kadang-kadang misalnya, oh lebih bagus pakai video marketing difokusin, itu juga boleh. Yang penting tes dulu, karena kalau nggak pernah dites, nggak pernah ada ukurannya kan. Oke. Gitu. Kalau saya dulu biasanya kalau zaman-zaman masih SEO, saya bilang SEO itu segalanya. Jadi karena SEO kan semua orang nyari gitu ke Google gitu. Tapi sekarang ini kita bagi dua kan perilaku orang di internet. Ada yang needs, ada yang wants. Apakah produk kita tuh orang yang needs? Kalau dia needs, biasanya dia nyarinya kalau dia butuh ya, membutuhkan, dia nyarinya ke search engine marketing, SEO. Tapi kalau dia wants, dia sih nggak butuh-butuh amat, tapi kayaknya lucu juga kalau sepatu tambah 2, tambah 3 lagi, nah itu wants, itu namanya keinginan aja. Itu adanya di sosial media marketing nih biasanya. Nah, kalau di sosial media marketing, itu masukin foto marketing, pakai meme, ada foto video marketing, itu semua powerful. Nah, biasanya 2 cabang ini yang membedakan akan fokusnya nanti. Gitu, Pak. Oke, Mas Ali, saya ingin tahu juga, ini strategi marketing ini, digital marketing ini kan tujuannya apakah untuk menaikkan traffic, apakah untuk mendapatkan data atau mengembangkan bisnis itu gimana tuh? Apakah trafficnya, datanya gitu, apakah yang lainnya? Biasanya kita cerita ke teman-teman pedagang, pebisnis, pengusaha tuh 3 hal tuh. Bapak setelah dioptimasi, kan harus ada konversi tuh, baru transaksi. Jadi optimasi, konversi, transaksi. Ini 3 ini wajib diukur nih. Ya. Kalau kita optimasi pakai apa? Optimasi saya pakai Facebook Ads misalnya. Oke. Kita bayar berapa kali iklan kita tampil, berapa jumlah tampilnya, nanti baru dikonversikan, kelihatan konversinya. Kalau kita iklan 12 kali misalnya, oh 8 kali masuk telepon ke kita. Nah, itu namanya konversi tuh. Walaupun belum ke transaksi ya. Jadi baru konversi doang. Oh, kita udah 1000 view. 300-nya telepon kita. Nah, yang transaksi cuma 2 misalnya. Gitu. Nah, itu ini yang harus kita pahami. Optimasi dijalanin, konversinya berapa dan transaksinya berapa. Nah, biasanya kalau nanti masuk ke reseller, si resellernya kita hitung berapa komisi yang paling banyak. Nah, ini juga powerful, Pak. Jadi 3 ini yang membuat kita lebih nyaman bisnis ke depannya. Gitu, Pak. Ya. Jadi terkait sama optimasi, konversi, transaksi. Optimasi, konversi, transaksi. Optimasi itu tentang bagaimana kita melakukan peningkatan traffic melalui Facebook Ads gitu ya. Konversi berapa view. View ini tergantung dengan cara kita mengiklankan, tertarget sesuai dengan interestnya, demografi, umur dari pasar kita atau produk kita ya. Tentu sebelumnya harus melakukan riset dari produk kita, riset pasar kita, karena pasar yang terbesar ya, Mas Ali ya. Ya, itu paling penting karena saya lagi. Kalau cuma jualan doang ya jadi pedagang online. Tapi kalau udah mulai pebisnis internet, teman-teman tuh harus mulai serius ngelihat simpan, hitung, analisa. Jadi ada data apa yang disimpan, menghitung apa yang dihitung, berapa orang, dan menganalisa. Misalnya kalau di buku kitab digital, saya ceritain pedagang gorengan itu nggak pernah ya, ingat pedagang gorengan itu tidak pernah nanya nomor telepon pembelinya. Kenapa? Dia memilih jadi pedagang. Ya kalau dia pebisnis, dia akan lihat, oh saya Ali Akbar pembeli gorengannya dia. Oh Pak Ali Akbar nih lebih sering beli gorengan bakwan daripada kentang misalnya, bakwan atau pisang misalnya. Nah kan dia bisa hitung, Ali Akbar membeli lebih banyak, menghitung, dia dihitung berapa jumlah bakwan yang dibeli Pak Ali Akbar, kemudian dia menganalisa. Setelah hasil analisanya dikasih hadiah di pembelian saya selanjutnya. Oh Pak Ali, saya tambahin 2 bakwan nih, saya lihat Bapak kan suka bakwan. Nah itu strategi bagus untuk jadi pedagang, pebisnis, pengusaha. Jadi simpan, hitung, analisa, ini penting. Lanjut Pak. Simpan, hitung, analisa. Luar biasa nih Pak Riki. Iya, sangat mantap ini nih buat diterapkan buat rekan-rekan sekalian untuk bisa meningkatkan bisnisnya. Nah, Pak John, Pak Ali ini ada beberapa pertanyaan di chat nih. Oh iya. Nah, saya coba bantu bacakan kali ya, nih buat Pak Ali. Boleh. Yang pertama dari Pak Sartono, manajer retail di Regional 3 Bandung nih, Pos. Wah. Untuk security data di medsos, seperti sekarang Google meminta untuk difotokan KTP kita. Kalau tidak dituruti, maka akun kita akan dihapus. Apakah security pribadi kita aman, Pak Akbar? Oke. Ada satu metode. Gini Pak, kita cerita dulu tentang web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Ya, web 1.0.
Kalau hari ini orang ngomongnya Web 3.0 nih, ngomongin blockchain, ngomongin kripto itu di 3.0. Tapi terkait sebenarnya tentang data, perlindungan data. Jadi sekarang ini kan misalnya Twitter nih, satu orang Ali Akbar punya 200 Twitter ya, karena saya misalnya peternak akun gitu ya. Jadi satu Ali Akbar punya 200 akun. Ali Akbar yang jadi perempuan, Ali Akbar yang jadi anak laki-laki, Ali Akbar yang jadi motivator, Ali Akbar yang jadi pebisnis, itu semuanya bisa. Satu orang banyak akun. Nah, terkait dengan data, mereka semua ini sekarang lagi kena yang namanya Know Your Customer, KYC, Knowing Your Customer. Jadi si Ali Akbarnya harus didapat datanya dulu. Nanti baru akun-akun Ali Akbar akan ketangkep semua. Artinya terverifikasi. Sebenarnya kalau bisnis kita serius, nggak usah takut. Ya, datanya kasih aja. Nah, bahkan nanti di dunia Web3, Web 3.0, kalau mereka minta data kita, itu kita bisa kasih asal mereka kasih reward. Jadi nggak cuma saya ngasih data begitu aja ya. Di Facebook tuh lebih kenal keluarga kita daripada Dukcapil ya. Kenapa? Karena kalau kita pasang foto di Facebook, itu di tag tuh, teman kita di tag, tante kita di tag, ponakan kita di tag, sepupu kita di tag, kita keluarganya jadi tahu tuh. Facebook lebih tahu keluarga kita ketimbang Dukcapil. Nah, kenapa? Karena datanya kita kasih dengan gratis. Ya, makanya nanti dunia Web 2.0 itu akan pelan-pelan bukan runtuh ya, pelan-pelan menyesuaikan dengan Web 3.0, di mana kita sebagai pemilik data itu sangat kuat, sangat independen. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak kasih data ke mereka, kasih aja, karena ini knowing your customer, tapi nanti di dunia Web 3.0 data kita tuh nggak sembarangan. Ya, kalau dia hanya mengambil data nama aja, nama nomor KTP aja, silakan, cuma 2 data aja. Kalau kita kasih KTP kan ada banyak data ya Pak, ada data status perkawinan, ada data blood, tipe darah gitu kan, itu banyak datanya tuh. Nah, kalau dia ngambil 2 dari 5, kita bisa minta reward gitu. Nanti di dunia 3.0. Monggo Pak. Iya, Mantap sekali. Ada lagi dari Ibu Ursula, Ibu. Ibu Ursula nanya buku Pak Ali yang direkomendasikan untuk memahami 12 strategi digital marketing. Mau beli di mana? Nah, Pak Ali. Ada juga nih dari Pak Sartono juga mau beli katanya nih. Wah, banyak peminatnya kayaknya nih Pak. Terima kasih. Udah saya aja deh. Nanti selernya. Nah, kalau Pak Joni udah main ke kantor dan beliau melihat fisiknya. Jadi kita baru cetak baru pertama kali. Beliau lihat fisiknya dan kaget-kaget ya Pak Joni ya. Waduh, ini luar biasa. banget gitu. Luar biasa. Kitab Jadi memang namanya, kitab digital. Mantap ya, itu kitab digital. Kitab digital lagi bikin 3 buku Bapak Ibu. Buku pertama namanya kitab digital. Ini tadi yang Pak Joni pernah lihat tuh bukunya. Ada kitab kuantum dan kitab blockchain dan kitab kuantum. Ya teman-teman harus ingat nih, hari ini sebenarnya ada 5 era teknologi. Ya, teknologi pertama namanya teknologi komputer. Kita udah lewatin nih. Komputer yang udah gede sekarang jadi kecil, ada di handphone, di tangan gitu kan. Komputer, lalu ada internet, kita juga udah masukin nih. Ada orang yang masih tersesat di internet. Internet cuma jadi pengeluaran, nggak jadi pemasukan. Ini juga bahaya. Komputer, internet, digital. Nah, yang kita omongin ini namanya digital nih, kitab digital. Saya bikin. Ada kitab blockchain, karena era blockchain hari ini. Kalau teman-teman hari ini belum belajar blockchain, kita ketinggalan 12 tahun. Ya, komputer, internet, digital, blockchain, dan sekarang sebenarnya kita ada di kuantum. Ya, kalau Anda belajar hari ini ketinggalan 7 tahun, karena saya 5 tahun yang lalu udah belajar. Nah, 3 buku ini kitab digital, kitab blockchain, dan kitab kuantum, itu bentuknya e-book. Nah, nanti diskusi sama Pak Joni, kita lagi bikin serangkaian program. Teman-teman bisa dapat bukunya, ada bab 1, bab 2 bisa dibagiin, bab 3, 4, 5 kita belajar bersama-sama ya. Karena apa? Karena 3, 4, 5 itu justru keutamaan bukunya. Dari 12 strategi digital marketing itu kita kuatin di bab 3, bab 4, dan bab 5. Kalau bab 1, bab 2 bisa minta ke Mas Sigit, nanti dikasih e-booknya. Monggo. Wah, mantap itu, mantap tuh. Luar biasa ini. Jadi kayak masuk ke dunia metaverse ya. Kita ini kayak Zoom ini kan juga bagian dari digitalisasi, meeting, Zoom. Bagaimana dari sharing ilmu kepada semua audiens target kita, dari Sabang sampai Merauke, dan menggunakan laptop, internet,
dan media sosial. Zoom ini kan termasuk media sosial, termasuk link-link WhatsApp juga termasuk media sosial. Oke. Ada lagi Pak Joni, ada pertanyaan dari Dwi Kurniawan. Oke. Pak Akbar, apakah perbedaan dari influencer, buzzer, dan afiliator? Kayaknya tadi sudah dibahas nih sama Pak Ali sebenarnya ya. Ya. Boleh Pak Ali, diterangin sekali lagi mungkin Pak. Mungkin gara-gara rame tentang afiliator ya. Oke, gini. Endorser, buzzer, influencer biasanya cuma namanya aja karena beda platform. Jadi nama NKD itu EBI kita sebutnya. Afiliator juga salah satu profesi ya. Jadi kalau nanti teman-teman belajar namanya peta uang blockchain, saya kasih tahu beberapa endorser, buzzer, influencer ini adanya di ranahnya digital. Kalau afiliator ada di ranah blockchain. Ya nanti teman-teman ngelihat Indra Kents dan Doni Salmanan itu ngomonginnya teknik saham, kripto yang dibeli dengan binary option itu beda mazhab lah istilahnya. Dia belok kiri, saya belok kanan. Nanti kita jelasin lebih detail lagi. Tapi setidaknya kalau kita ngomongin digital ya endorser, buzzer, influencer ini yang powerful kita pelajarin. Endorser biasanya ada di Telegram, Instagram gitu ya, TikTok itu di sana. Kalau buzzer ada di Twitter, kalau influencer adanya di LinkedIn. LinkedIn ini platform bagus kalau B2B. Mudah-mudahan bermantu. Nanti afiliator detailnya kita belajar waktu bahas peta uang blockchain. Monggo. Oke, luar biasa. Wah, oke. Nah, ini saya sedikit menambahkan nih. Wah, itu Pak Ali udah nunjukin tuh buat VR. Nah, Membuat metaverse nanti tuh. Wow. Kita nanti buka rental metaverse. Rental metaverse. Nah, itu salah satunya itu. Wah, cakep itu. Iya, nanti betul, kita betul. meetingnya nggak di Zoom lagi, tapi di metaverse. Ya, Di nanti metaverse. Betul, Zoom di metaverse, ada meeting atau masuk ke dunia kantor pos, masuk ke loket-loket, pakai menggunakan metaverse. Itu teknologi luar biasa. Jadi dibutuhkan orang yang punya kompeten tentang bagaimana desain, gimana melihat mapping, suatu ruangan dan sebagainya. Dan tentunya di member ini para UMKM, juga bergabung para koperasi dan koperasi juga ingin berusaha untuk layanan agen pos. Nah, itu bisa bergabung nih sama PT IAK, bisa bergabung dengan untuk bagaimana berbisnis online yang bisa lancar. Pak Riki, sebelum nanti kita bertanya lagi dari Mas Ali, bisa share tentang informasi tentang agen pos. Siap, Pak. Monggo. Jadi, Ya, Mas Ali, serah dulu sebentar, nanti kita tanya jawab lagi. Nah, jadi terkait tadi penjelasan dari Pak Ali Akbar itu sangat luar biasa. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin merasa bisnisnya kok stagnan gitu ya, bisnisnya kok nggak berkembang. Nah, melalui pemaparan Pak Ali tadi, kita sama-sama belajar bagaimana mengembangkan bisnis kita. Dari bisnis yang mulai secara offline, bagaimana kita bisa melakukan bisnis itu secara online, bertransformasi. Sehingga bisnis kita itu menjadi semakin hari semakin berkembang. Gitu. Nah, ketika bisnis atau jualan usahanya Bapak Ibu sudah mulai berkembang, sudah mulai bagus. Nah, di sini kami dari IAK, Interindo Arta Kreasi, berkolaborasi bekerja sama dengan PT Pos. Ini membuka peluang, membuka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk membuka franchise kantor pos, keagenan kantor pos. Nah, jadi saya coba berikan sedikit file. Nah, ini mungkin gambaran singkat mengenai siapa itu Interindo Arta Kreasi ya. Jadi kami adalah mitra bisnisnya PT Pos yang diminta untuk membantu franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Nah, ini sedikit gambaran mengenai kami. Kami juga sudah ada membuka layanan di beberapa negara, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea. Nah, kami sudah melayani transaksi lebih dari 6 juta transaksi sebulan dengan ratusan ribu agen yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nah, ini tadi mungkin saya skip aja. Potensi-potensi internet, pengguna internet yang ada di Indonesia sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa monetizing. Kalau tadi Pak Ali Akbar sempat menyinggung, kalau selama ini kita hanya menggunakan internet sebagai pengeluaran, ini sudah saatnya kita memanfaatkan internet itu sebagai pemasukan. Melihat potensi masyarakat Indonesia ini sangat luar biasa. Transaksi yang dulu secara offline, kita beli barang, beli sesuatu harus ke warung. Nah, sejak pandemi 2 tahun terakhir ini, terjadi pergeseran pola belanja. Nah, ketika belanja online ini tidak terlepas dari jasa kiriman, jasa kurir. Nah, saat ini PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang menjangkau seluruh daerah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dengan ribuan kantor pos cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ini layanan-layanan yang nanti Bapak Ibu bisa layani ketika membuka franchise kantor pos. Ada pembayaran tagihan rutin bulanan, lalu ada isi ulang pulsa, token listrik, e-money, dan lain sebagainya. Lalu ada pengiriman surat dan paket, ini yang menjangkau seluruh Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah pelosok. Yang keempat, nanti juga bisa menerima kiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Jadi bisnisnya Bapak Ibu ketika sudah go digital, seperti yang tadi Pak Ali jabarkan, itu nanti pembelinya bukan hanya dari Indonesia. Target pasar digital itu adalah dunia, Bapak Ibu. Jadi nanti tidak tertutup kemungkinan produk jualannya Bapak Ibu itu bisa dibeli sama masyarakat dari Korea misalkan, dari Jepang. Nah, saat ini PT Pos sudah bekerja sama lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Jadi kiriman Bapak Ibu itu sudah menjangkau ke seluruh dunia. Nah, yang kelima adalah penjualan benda-benda pos, materai, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa breakthrough terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena banyaknya e-commerce dan transaksi secara cashless, gitu ya. Nah, ini kelebihan dari IAK. Kenapa harus bergabung di IAK? Yang pertama, di IAK kami menggunakan satu saldo untuk semua transaksi. Jadi di transaksi kami ada pembayaran dan juga ada jasa kurir. Ini satu saldo. Aplikasi juga tersedia dalam Android dan web. Nah, lalu yang ketiga, fee atau imbal jasa melalui IAK ini kami berikan secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok Bapak Ibu langsung menerima fee, masuk ke saldo deposit. Dan untuk pembatalan kiriman juga ini nanti saldonya langsung kembali saat itu juga. Ada detail laporan, dan juga yang keenam, kami dari IAK bersama dengan PT Pos, khususnya dengan Pak Joni ini, secara rutin memberikan support, memberikan edukasi buat rekan-rekan sekalian untuk bisa meningkatkan literasi bisnis. Jadi kita nggak meninggalkan kalau sudah gabung buka agen pos gitu ya, lalu kita lepas. Nggak, kita memberikan edukasi bagaimana caranya supaya bisnisnya Bapak Ibu sekalian ini bisa berkembang. Nah, ini gambaran sedikit mengenai fee yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ketika membuka franchise kantor pos. Kalau boleh saya katakan, jadi nanti ini double cuan, Bapak Ibu. Jual barang sudah dapat untung, lalu ketika melakukan kiriman jualannya, Bapak Ibu menerima fee lagi. Jadi 2 kali untungnya. Untung jualan dan dapat untung dari layanan jasa kurirnya, dapat imbal jasanya. Kalau tadi di video awal kami sempat putarkan video testimoni mengenai Kang Fajar, salah satu agen pos di Bandung. Dari omset awal cuma ratusan ribu, sampai akhirnya beliau bisa membukukan omset itu 1,5 miliar sebulan. Nah, itu tinggal dihitung aja fee Kang Fajar itu sekarang sudah berapa, Bapak Ibu. Ya, otomatis
tidak serta-merta Kang Fajar itu mencapai 1,5 miliar itu dalam sebulan gitu ya. Perlu ada effort, perlu ada perjuangan, perlu ada strategi-strategi bisnis. Nah, maka dari itu kami dengan Pak Joni ini memberikan tips-tips bagaimana mengembangkan bisnis go digital. Ini gambaran beberapa agen kami yang sudah bergabung membuka franchise kantor pos. Nah, ini nanti syarat-syaratnya saya skip, bisa kita share di WA Group. Nah, terakhir, banyak sekali calon-calon agen yang membuka kantor pos itu bertanya kepada saya, Pak, apakah layanan PT Pos bisa bersaing dengan kompetitor yang semakin banyak? Harganya apakah lebih murah ongkirnya? Nah, saya katakan, PT Pos adalah satu-satunya perusahaan jasa kurir yang bisa menjangkau seluruh Nusantara. Satu-satunya loh Bapak Ibu. Berarti cuma satu. Perusahaan jasa kurir lain, itu ketika mendapat kiriman di area yang tidak terjangkau, mereka penerusannya akan menggunakan layanan PT Pos. Jadi kalau ditanya apakah tarif ongkirnya PT Pos lebih murah atau lebih mahal, ya otomatis kita bisa memperkirakan lah ya. Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos, masa pos lebih mahal? Gitu. Oke, mungkin itu Pak Joni. Saya kembalikan Pak Joni. Ada pertanyaan lagi Mas? Coba kita baca. Oke. Ini ada sudah. Ada pertanyaan nih Pak, kayaknya Pak dari chat nih. Ada dari Muhammad Afandi. Saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum. Pagi Pak, perkenalkan saya Muhammad Afandi Hasibuan. Izin Pak, saya mau bertanya, apakah pada saat kita menjadi pebisnis online, biar kita bisa pemilik produk atau agen sendiri itu gimana caranya biar bisa berkembang secara luas? Nah, mungkin tadi yang Pak Ali jabarkan ya, kategori pengusaha itu Pak. Ada pebisnis, pedagang, pebisnis, dan pengusaha. Ya, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi nih Pak Ali. Oke, saya waktu pertama kali jadi pedagang online, itu saya nggak punya produk. Jadi, saya cuma bikinin website. Dulu saya anak Priuk ya, tinggal di Priuk. Ada satu pasar yang terkenal namanya Pasar Uler. Pasar Uler itu tempatnya produk-produk yang luar biasa nemu deh. Nah, saya bikin website, malah bukan website dulu, malah subdomain lah. Jadi numpang sama Multiply. Multiply itu sebuah marketplace zaman itu ya, tahun 2005-an. Saya bikin pasaruler.multiply.com. Jadi saya cuma punya teman, punya teman SMA yang jualan di Pasar Uler. Produk dia saya foto di pasar, terus saya taruh di website. Setiap ada order, saya ngubungin dia untuk dikirim. Zaman itu belum ada Gojek gitu ya. Jadi saya bikin satu tim pengiriman khusus. Jadi saya punya tim pengiriman khusus, jadi kayak Gojeknya hari ini itu kirim-kirim. Nah, itu dibikin ya. Nah, saya nggak punya produk. Kemudian saya naik level ke pebisnis internet, saya punya produk. Itu juga bisa. Ya, sistemnya kita bangun sendiri. Jadi jangan juga pikir nggak punya produk nggak bisa jualan. Jangan ya. Saya bisa jadi afiliasi. Nah, nanti ada teknik marketing yang namanya afiliasi atau afiliator. Reseller gitu. Itu juga reseller, dropshipper, itu semua bisa dikerjain. Pedagang internet, naik ke pebisnis internet, naik lagi pengusaha informasi. Dulu bahkan saya itu pernah pakai teknik SEO, Search Engine Optimization, itu menjual jasa kambing akikah. Jadi saya kalau dulu kambing akikah murah, kambing akikah di Jakarta itu nomor teleponnya saya. Jadi kalau nelfon ke saya, halo Pak, saya mau akikah anak saya. Oh, saya paling senang tuh dapat order. Ini namanya konversi ya. Jadi setelah dioptimasi pakai SEO, dapat konversi, lalu saya ini kan bukan pengusahanya, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, oh Pak itu kambingnya usianya berapa, kalau dimasak berapa lama, dikirimnya berapa jam gitu ya, setelah dimasak, saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang begini, Pak, nanti admin saya akan hubungin Bapak. Jadi saya bukan pedagangnya nih. Adminnya akan telepon. Admin itu sebenarnya pengusahanya yang telepon.
Setelah mereka deal, nah itu namanya transaksi, jadi optimasi, terus konversi telepon masuk, transaksi mereka deal, saya dapat komisi. Satu kambing itu komisinya 50.000. Nah, saya paling senang kalau orang telepon tuh anaknya laki-laki. Jadi saya nanya, Pak, anaknya laki-laki apa perempuan? Oh, dijawab laki-laki di sana. Oh, saya alhamdulillah karena kambingnya 2 gitu. Jadi 100.000 nih komisinya. Saya nggak punya produk, tapi sebulan bisa dapat uang 3 juta sampai 5 juta. Nggak punya produk dari komisi doang. Nah, itu namanya strategi SEO. Jadi nggak usah punya produk, nggak punya produk, nggak usah khawatir. Lanjut, Pak. Luar biasa. Wah, Ini mantap. rekan-rekan. Wah, ini bukunya luar biasa ini. Kitab digital luar biasa. Dan belum diproduksi. Belum dicetak. Belum dicetak. Luar biasa. Jadi Open PO dulu nanti, Pak. Jadi PT Pos yang jalanin. Siap. kita jualin nih, kita jualin. Siapa bantu jualin, Pak? Siapa bantu jualin? Wah, Pak Sartono ikut nimbrung. Oke. Ini ada pertanyaan lain nih, enggak? Teman-teman saya nih dari Pemda nih, Mas Bang Sumantri Bacin. Bang, dengar nggak, Bang? Waduh, Abang ini gabung aja. Ada pertanyaan nggak, Bang, dari Pemda nih? Pemda Sumatera Utara ini. Oh iya, makasih nih. Saya terima kasih sekali udah diajak nih, udah sama Bang Joni ini satu alumni. Ya, betul. Iya. Silakan. Ya, jadi kami ini dari Papak Barat, kita kan punya di samping saya juga sekarang memang sebagai sebagai inspektur di inspektorat, saya juga sekarang pelaksana tugas Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. Wow. Jadi ini bergerak di agrobisnis. Kita punya produk namanya komunitas utama kami itu Gambir. Gambir ini produk turunannya banyak. Dia untuk tekstil, obat-obatan, juga untuk banyak lah. Nah, sekarang kami kendala untuk pemasarannya. Nah, saya tertarik dengan digital ini, digital bisnis. Jadi makanya saya ikut mengikuti dengan sungguh-sungguh supaya nanti ini kita sarankan kepada direksi yang baru untuk berbisnis secara digital atau bangkrut kan gitu. Kalau tidak digital. Kemudian juga di samping itu juga ini masalah BUMDes. Nah, saat ini Papua Barat itu memiliki 52 desa. Dan yang sudah memiliki BUMDes itu ada 33 BUMDes. Nah, tentunya nanti ini kan bagaimana BUMDes ini didorong juga untuk berbisnis digital. Jadi apalagi kami ingin tertarik sekali dengan ekspor ini. Jadi nanti terutama yang untuk produk kami yang Gambir ini nanti produknya ada namanya teh Gambir, ada ekstrak Gambir, produk turunannya yang dimana unsurnya adalah nikotin, katekin namanya, bukan nikotin, katekin. Katekin ini sangat baik untuk produk-produk kesehatan. Nah untuk itu kemudian juga ini saya lihat di PT Pos ya sudah masuk, ada di situ saya lihat baca tentang ekspor. Itu mekanismenya seperti apa? Karena sekarang kami sedang berjuang bagaimana kami bisa ekspor langsung. Karena kami kendala utamanya di Gambir ini adalah soal harga. Karena sering kami petani itu rugi karena soal harga, karena ternyata justru bagi pengekspor itu mereka selalu malah untung. Itu kalau tidak salah itu setiap tahun itu hasil ekspor dari komunitas Gambir ini lebih dari 5 juta dolar di Sumatera Utara. Nanti mohon dibantulah ini Pak, bagaimana kira-kira strategi-strategi yang harus kami lakukan. Saya kira itu aja kami dari Pak Barat. Terima kasih. Terima kasih Bang Sumantri Bacin. Ini teman. Terima kasih Bang Sumantri. Nanti kita kolaborasi nih Pak John dengan teman-teman BUMDes juga dari Sumatera nih harus nih. Ya, Bang Sumantri Bacin, kita buat Zoom tersendiri aja Bang. Kita buat sendiri, nanti teman-teman BUMDes di daerah pemerintahan Abang bisa kita coba nanti sampaikan tentang apa yang menjadi kebutuhan nanti bersama ada tim kita, nanti ada bagian pos internasional untuk bisa menggrab
produk-produk tersebut untuk ekspor maupun menjadi pengelola bisnis digital. Nah, digital itu bisa saja kita sampaikan untuk buat grup khusus untuk buat daerah Sumatera Utara. Demikian Bang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Masih salam Pak Sumantri. Ya, salam. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Ali. Nah, tunggu ini bentar. Tadi ini pertanyaannya, mekanisme mengenai franchise kantor pos. Oke, jadi untuk franchise kantor pos ini Pak Wayan ya, untuk gambarannya nanti untuk pengajuan kantor pos yang pertama harus memiliki tempat atau lokasi yang strategis pastinya, karena nanti akan membawa nama besar dari PT Pos. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, jarak dari tempat yang akan diajukan untuk membuka kantor pos dengan kantor pos terdekat itu harus di atas 1 kilo, Pak Wayan. Ya. Lalu syarat yang ketiga, nanti untuk agen itu membuka kantor pos diminta untuk awal-awal itu melakukan kirimannya atau ngedrop dulu ke kantor pos cabang yang terdekat, Pak. Jadi harus bersedia untuk ngedrop. Jadi nggak langsung di pick up, untuk sementara nanti kalau sudah stabil, baru kita masukkan di jadwal pick up regulernya PT Pos. Nah, apa PNS boleh bergabung di franchise-nya kantor pos? Boleh, Pak. Gitu. PNS aktif ataupun sudah pensiun, ini tidak masalah, Pak. Kami buka kesempatannya, baik untuk perorangan, badan usaha, ataupun untuk BUMDes, koperasi, itu terbuka semua, Pak. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan bergabung di grup WA. Nanti saya dan Pak Joni ini siap untuk support. Selanjutnya dari Pak Dion dari Sidoarjo. Assalamualaikum Pak. Saya pekerja sosial, memiliki usaha UMKM bolu pisang. Selama ini kami memasarkan lewat medsos seperti WA, Facebook, apa ini sudah dikatakan digital, Pak Ali? Silakan Pak. Ya ini termasuk sudah digital sih Pak Ali ya, lewat WA sama Facebook ya. Silakan Betul, Pak. karena udah pakai internet, udah pakai aplikasi gitu ya, itu udah digital. Dilanjutkan Pak di proses diawasin, dikawal gitu, tes diukurnya udah bagus apa enggak, itu udah cerdas, lanjutin aja. Kalau nggak salah ada penguatan dari PT Pos supaya misalnya budget iklannya nggak terlalu besar gitu, itu PT Pos udah mulai itu. Lanjutkan Pak. Tinggal ini Pak Dion, udah dapat cuan dari jualan bolu pisangnya, harus nambah cuannya lagi di ongkir nih, dapat fee. Dapat fee. Oh iya Pak, tambah lagi Pak. Memang kita selama ini menggunakan medsos itu. Terus ada tawaran nih. Saya kan ikut teman-teman UMKM, ada tawaran apa kayak afiliator yang buka. Sekarang kan banyak sekali warung A, warung B, tapi berupa digital gitu loh Pak. Kita kayak memasarkan, kayak Shopee lah, begitulah. Cuma masih baru-baru gitu. Saya rasa kok nggak kayak ini ya, nggak ada pemasukan sama sekali, kok nggak ada yang respon gitu. Apakah jaringan tadi ini kurang atau bagaimana gitu? Oke. Jadi kalau saya ingat Pak, ada strategi namanya 3 TD ya. TD pertama itu marketing, terlihat, ditemukan. Jadi Bapak terlihat di mana, ditemukan di mana. Biasanya kami menyarankan menggunakan SEO atau SEM, Search Engine Marketing atau Search Engine Optimization. Terlihat, ditemukan. Yang kedua namanya terdekat, dihubungi. Nah, terdekat dihubungi ini biasanya kita saranin pakai Maps Marketing. Ya, jadi pakai strategi Google Maps. Di mana tempatnya, dihubungi ke siapa, ini bisa nih. Jadi bahkan kalau Bapak misalnya produknya ada di Sumatera Barat misalnya gitu ya. Tapi pengen juga punya teman-teman bisa dapat order dari Jakarta. Ternyata di komunitas ada Jakarta bisa. Nah, itu namanya terdekat, dihubungi. Jadi orang Jakarta kalau beli produknya di sini pakai Maps Marketing strateginya. Yang ketiga namanya terdengar, dibicarakan. Nah, ini pakai community marketing. Jadi
terdengar, dibicarakan. Yang didengar tuh yang bagus-bagus saja, yang didiskusiin itu yang bagus-bagus saja. Itu juga hal yang bagus. Sesi BUMDes ini bagus nih karena PT Pos akan terdengar dan dibicarakan, membantu UMKM mendapatkan strategi-strategi marketing terbaiknya. Itu juga bagus. Teddy ya, 3 Teddy, terlihat ditemukan, terdekat dihubungi, terdengar dibicarakan. Ini 3 powerful buat jadi branding strategi terbaik. Lanjut Pak. Keren Masya Allah. banget. Mantap Pak, mantap. Terima kasih Pak. Keren banget. Sama. Mantap. Mas Ali, ini saya ingin tanya juga. Sepertinya kalau digital market di dalam dunia digital ini, istilah pengulangan itu penting juga ya. Pengulangan itu ya, karena tentunya orang misalnya konversi itu atau transaksi itu terjadi karena ada pengulangan traffic gitu. Gimana? Ya, kalau tadi di strategi yang search engine marketing ada namanya remarketing dan retargeting. Itu kan kayak diulang-ulang ya. Jadi bahkan kadang-kadang karena tadi udah pakai pola simpan, hitung, analisa, kita bisa ngulang-ngulang Pak jualannya. Jadi jangan-jangan pembeli yang pertama ini sudah beli tipe yang A, sepatu misalnya. Saya punya anak sepatunya ada 4 atau 5 gitu. Itu karena dia pas udah beli sepatu terus dia dapat lagi iklan sepatu baru lagi gitu. Karena karena kamu ditargeting terus nyarinya sepatu. Nah, pengulangan itu yang sebenarnya bisa powerful buat digital marketing. Gitu, Pak. Betul. Mas Ali, saya tanya lagi nih, teman-teman di peserta di grup Zoom ini, di Zoom pada pagi ini, juga ada dari agen pos. Itu kira-kira kalau mereka berusaha untuk tentang digital marketing itu apanya? Kan ada kantor pos atau agen pos itu ya. Itu kira-kira apa strategi? Ada 5 tahap atau 3 tahap apa kira-kira untuk membangun itu? Apa kuncinya? Kita seperti Ibu Ursula Raja Bubuk ini udah pada pengen tahu aja nih. Pasti pengen tahu media sosial tentang agen posnya gitu juga. Ya, yang bagus tuh misalnya kan kalau kita punya handphone sekarang gitu ya, kan kita udah bisa pakai Google Assistant ya. Kan kalau dipencet tuh tanda mic gitu ya bisa ngomong ya. Nah, coba ngomong ke si Google Assistant, ngomongnya begini. Di mana pengiriman murah gitu. Ya. Nanti keluar tuh hasilnya. Hasilnya dalam bentuk maps marketing. Ada nggak teman-teman agen di situ? Kalau nggak ada, berarti belum pinter pakai maps marketing. Good. Jadi tanya ke dia nih, di mana ongkos kirim murah misalnya, atau di mana pengiriman 2 kilo, gimana pengiriman produk produk air gitu ya, produk cair gitu. Tanya terus ke dia. Kalau produk teman-teman tuh jasa teman-teman PT Pos tuh nggak ada, berarti teman-teman belum pakai strategi maps marketing. Kata kuncinya di mana ya? Jadi di mana pengiriman benda cair, di mana pengiriman. Nah, itu kalau adanya kompetitor, nah itu bahaya. Tadi bilangin ya, go online, go digital atau bangkrut. Yang bahaya adalah kalau produk kita nggak ada, produk kompetitor ada. Ah, ini bahaya. Makanya belajar maps marketing. Betul. Gini juga Mas Ali. Karena kalau pakai Google Map itu tentunya berbeda-beda karena dia ngetek ke lokasi terdekat. Betul. Nah, jadi kalau di Medan ya pasti di kota Medan ngeteknya orang Google ya orang sekitar Medan. Kalau orang Magelang, orang sekitar Magelang ya sesuai dengan gadgetnya. Jadi teman-teman sekarang searching lah bisnisnya. Searching di Google dengan voice, bisnis apa yang sesuai dengan yang dilakukan yang pada hari ini, apakah ada tercatat, tertulis di Google ya? Nah, kalau tidak, belajar membuat Google My Business, ya kan? Ada pasti buat create Google My Business. Nanti kita tema-tema ini nanti akan ke depan. Kita akan ajarkan buat para pembestok ini bagaimana meng-create tekniknya membuat Google My Business, bagaimana membuat akunnya gitu ya. Minimal teman-teman para pengusaha UMKM ini BUMDes dan koperasi itu terlihat, terdengar, dibicarakan. 3T tadi. Sip, cakep. Ya, Pak Riki, apa lagi nih? Ada yang bertanya nggak teman-teman semua ini? Ini tadi
Ada dari siapa nih? Oh, dari Rizwan. Tanya Pak, apakah POS akan ada sistem payment COD atau sudah bisa COD? Wah, telat nih Pak Riz. POS sudah bisa COD Pak, dan sudah bisa cashless. Nah, ini terobosan-terobosan baru. POS juga otomatis harus mengikuti perkembangan zaman Pak. Silakan bergabung. Nanti untuk syarat ketentuannya kita akan share lagi di grup WA. Silakan bergabung di grup WA, gitu ya, untuk mendapatkan informasi lebih lagi mengenai peluang usaha franchise kantor pos. Saat ini tidak dikenakan biaya franchise nih, Bapak Ibu. Free, gratis, tidak ada biaya franchise. Hanya nanti ada beberapa standarisasi yang harus dibeli seperti spanduk dan stempel. Tujuannya supaya ketika buka kantor pos itu model-model spanduknya standar, nggak belang bentong. Nanti ada yang pakai warna orange, ada yang pakai warna biru gitu kan, supaya seragam, itu aja. Sementara biaya franchise-nya gratis. Kalau Bapak Ibu mau buka franchise dari kompetitor yang biru, yang merah gitu ya, yang hitam dan apapun warna mereka, itu di Jakarta bisa sampai ratusan juta dengan cover area yang tidak seluas PT Pos. Nah, saat ini biaya franchise-nya free, gratis. Gitu. Silakan. Nah, Pak Ali, ada pertanyaan nih dari TVJ. Apakah promosi digital harus sering-sering dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan? Sebaiknya berapa kali nih, Pak? Silakan, Pak. Oke, kalau itu namanya tes ukur ya, tekniknya strateginya tes ukur. Jadi kita harus mengukur memang. Juga berbanding terbalik dengan seimbang dengan Suara terputus ya Pak Riki? Iya, kayaknya Pak Ali keputus, Pak. Nge-freeze dia. Ya, Pak Alinya keputus. Oh, ya itu ke-kick, Pak. Oke. Oke. Nah, jadi menyambung tadi yang dijabarkan oleh Pak Ali, kaitannya dengan membuka kantor pos, bagaimana strategi marketingnya, saya teringat testimoni dari Beli Handy nih, Pak John, yang di Bali, milenial yang buka kantor pos, yang sukses. Nah, beliau ini menggunakan trik marketing juga yang unik, gitu. Kalau tadi dijabarkan oleh Pak Ali, ini memberikan tantangan-tantangan khusus kepada pelanggan. Apa namanya tadi ya? Bentar, saya coba remind lagi. Itu jenis kategorinya yang tadi adalah community marketing, yaitu dengan memberikan award. Gitu. Jadi sengaja beliau ini memberikan trik marketing, kalau kirimannya 5 paket, itu boleh tebus murah minyak goreng seharga 10.000 seliter. Wah, cerdas. Nah, gitu. Nah, ini mungkin bisa diterapkan juga buat rekan-rekan sekalian yang buka kantor pos gitu ya. Jadi ada banyak cara, banyak metode yang bisa dikembangkan untuk berbisnis. Gitu. Nah, silakan lanjut Pak Ali. Tadi pertanyaannya sampai di mana tuh? Oh ya, untuk Jadi iklan tadi, ya Pak? Ya diulang-ulang tuh memang juga kita bisa pakai strategi retargeting atau remarketing, tapi ingat budget kita juga harus disesuaikan ya, supaya nggak terlalu bengkak gara-gara optimasinya berhasil tapi konversinya rendah. Ini juga penting ya, pemilihan kalimat kalau di riset itu penting banget, supaya jangan sampai kalimatnya jauh ya. Misalnya
kalau teman-teman jualannya memang nggak bisa ngirim ke Sumatera, misalnya dari Jawa ke Sumatera, yang nggak usah target kalimat-kalimat di kota-kota Sumatera misalnya, itu juga boleh. Jadi emang seninya digital marketing adalah seni ya, karena apa, kita akan belajar riset, kita juga akan belajar behavior perilakunya konsumen, terus kita juga belajar tentang tren-tren marketing masa depan itu apa. Jadi belajar terus, kita sama-sama belajar, nanti bersama PT Pos kita teman-teman tuh diedukasi, dibikin cerdas malah supaya omset posnya malah naik. Keren. Lanjutkan. Betul sekali Mas Ali, betul, luar biasa. Kita ini buat Bumdes Stock ini ada tujuannya adalah meningkatkan literasi bisnis para pelaku usaha UMKM Bumdes koperasi. Bagaimana teman-teman tuh terbantukan dengan sharing-sharing informasi tentang digital marketing, dengan digital ekosistem yang sampai oleh Mas Ali ini untuk bagian penting. Tapi nanti pendalaman nanti kita atur lagi bagaimana pendalaman detailnya. Intinya ini kita harus menjadi tuan rumah di negara kita dan kita bisa bersaing dengan teman-teman pembisnis lainnya di seluruh dunia. Jangan kita punya produk lokal, apalagi Pak Presiden Jokowi kemarin menyampaikan bahwa kita harus punya produk lokal yang kita usahakan untuk kita pakai sendiri gitu ya. Nah, teman-teman punya usaha di Magelang, punya usaha di Surabaya, punya usaha di Malang, di Jogja, dimanapun, pasarnya seluruh dunia dengan menggunakan digital marketing. Teman-teman di Sumatera Utara, para bumdes di sana punya produk unggulan, tentunya pasarnya bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh dunia. Kita lihat bagaimana kalau digital marketing itu, kalau sistem sertifikasi digital marketing itu begini, Mas Ali, saya juga ikut ya kemarin sertifikasi digital marketing. Bagaimana sih riset produk ini berapa trafficnya, kemudian bagaimana pasarnya gimana di Indonesia, siapa aja yang pakai gitu ya. Gimana produk ini menyihir gitu. Jadi kita semakin mudah untuk mengarungi bisnis, tetapi kita harus kuatkan, kompetensikan diri kita dengan kompetensi yang digital. Nah, PT Pos Indonesia dengan hadir di Bumdes Stock ini kita rutin setiap minggu untuk meningkatkan literasi bisnis dengan berbagi informasi terkait dengan digital gitu. Ya, Pak Riki, ada teman-teman lain yang ingin bertanya nih. Teman-teman para agen pos, para... Sudah kayaknya Pak, nanti materi presentasi akan kami share di grup WA dan juga kami upload di YouTube-nya IAK. Nanti silakan rekan-rekan sekalian untuk bisa dicek. Gitu. Nah, ini terakhir nih Pak, ada pertanyaan dari Febriandi. Nah, berarti Pos bisa mengadakan MOU atau PKS dengan Bumdes kali ya untuk pemasaran produk UMKM di desa terkait. Nah, mungkin bukan MOU atau PKS untuk memasarkannya kali ya Pak. Dengan PT Pos kita siap support untuk layanan pengirimannya, untuk jasa kurirnya. Mengutip quotes dari Gubernur Jawa Barat nih Kang Emil, bahwa baik itu Bumdes ataupun rekan-rekan sekalian, Bumdes itu boleh berada di desa, tapi rezekinya harus rezeki kota. Dan produknya harus bisa menjangkau dunia. Bersama dengan PT Pos, ini produk-produk Bumdes ini bisa dibantu untuk pengirimannya menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan yang seperti tadi Pak Ali sampaikan, Pak Dino sampaikan, bahwa dunia digital ini pasarnya bukan hanya di Indonesia saja, atau rekan-rekan yang ada di Sumatera, yang di Medan, pasarnya itu bukan hanya kota Medan saja, harus bisa menjangkau sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan untuk kiriman ke seluruh dunia, gitu, dengan PT Pos. Oke, ini dari Poniran Yudo. Ini baru join produk desa hasil kota, mantap Pak. Dengan PT Pos kita siap support Pak, menjangkau seluruh kota di Nusantara nih Pak Poniran. Peserta ini ada dari ND, dari Ambon, Maluku, dari Sulawesi, luar biasa nih seluruh Indonesia, Mas Ali. Saya punya data, saya punya ininya. Kemarin ngelit dapat dari sana, dari teman-teman para bumdes, jadi saya sharekan tadi. Kan ada beberapa negara yang berdekatan sama Indonesia teriklan dengan media sosial.
tapi iklan jadi wah dari negara tetangga gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Keren. Mungkin ini bagian dari inilah kan pengalaman kita tuh mencari traffic atau leads tadi disampaikan, tetapi ujung-ujungnya harus melakukan transaksi. Ujung-ujungnya harus cuan gitu Pak John. Ujungnya juga. Jadi kalau di iklan itu ada cost per lead, cost per dan cost per transaksi ya gitu ya. Ini ada yang bertanya nih Mas Andrea Laia. Oh ya, silakan Bang Andreas. Silakan Mas Andreas ingin bertanya. Silakan Bang Andreas. Ya. Ya. Ada yang bertanya? Oke, bagi yang lain silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dan tentunya tema nanti minggu depan kita akan beragam-ragam lagi tentang bagaimana menjual di marketplace, bagaimana menggunakan media sosial seperti WhatsApp marketing, bagaimana kita membuat konten. Tentunya topik-topik itu menjadi bagian dari kompetisi dasar bagi seorang bisnis online. Tadi Bu Ursula Raja Guguk nyampein bagaimana membuat akun di Facebook, bagaimana membuat akun di Instagram. Kita kan orang-orang sudah senior, katanya sudah orang senior. Tentunya beda lah sama anak-anak muda katanya, sama anak pun beda kali. Yang mana buat akun Facebook agen pos gitu, buat page-nya atau fanpage-nya agen pos itu gimana gitu. Kita kemarin dari sama Pak Fadel waktu di akademi, setelah kita kan sudah share di Bumdes Talk yang 12 kemarin, kita coba nanti kita dalami lagi. Teman-teman, ini topik-topiknya beragam, kita cari yang paling umum saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi semua pebisnis UMKM, Bumdes maupun koperasi, bagaimana usaha yang offline-nya itu bisa dikenal secara online gitu, secara online. Tentunya banyak tips dan cara-cara tadi disampaikan oleh Mas Ali, ada 12 strategi. Tentunya kita pahami satu persatu, konten, kita marketing, gimana buat funnel, channel-channelnya, dan sebagainya. Tentunya banyak cara bagaimana membuat produk itu viral. Dan tentunya kita juga harus bertanggung jawab terhadap konten yang kita buat agar tidak melanggar aturan-aturan hukum di Indonesia, baik itu melanggar dan sifatnya kebencian atau sara dan sebagainya. Tentunya itu di digital marketing atau konten-konten tentunya harus sifat umum yang harus bisa diterima oleh secara massal, secara norma-norma yang umum, tentunya tidak tersinggung dengan kesukuan dan ataupun agama. Saya rasa itu ada Mas Ali yang mau menyampaikan lagi, Pak Riki. Oke. Teman-teman, kalau tadi Pak Joni izin misalnya yang mau dapat bab 1 bab 2 bisa nanti di WhatsApp-nya ada Mas Sigit masuk ke WhatsApp, nanti di-sharing di grupnya bab 1 bab 2-nya kitab digital. Buku yang ini nih yang Pak Joni udah lihat nih buku fisiknya. Siap. Boleh. Nah, nanti kalau terus siap. Saya titip pesan teman-teman jangan takut ya nyobain 12 strategi digital marketing. Pakai anggaran kecil-kecil aja, coba tes ukur. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa, yang penting kita udah pernah nyobain. Ya, kalau kita nggak pernah nyobain, kita nggak bisa tahu yang mana yang paling bagus. Jadi cobain, semangat terus. Dunia digital ada 3, jadi jangan berhenti belajar di digital marketing, naik terus ke ekosistem dan ekonomi ya. Sampai ketemu di dunia digital selanjutnya, semangat terus. Terima kasih, Pak Joni, PT Pos. Mas Ali, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next time ya, kita agendakan Mas Sigit, kita buat schedule tema-tema bulanan. Kita minta dengan senang hati. Terima kasih banyak memberikan materinya. Pak Riki, kita sudah sesi terakhir ini, Mas Riki. Ya, sudah. Terima kasih Pak Ali. Ini baru satu topik, baru deminya ya, digital marketing. Baru dimanya aja ya. Oh, baru dimanya aja ya. Masih ada 2 topik lagi Pak Ali utang sama kita nih Pak John. Dengan senang hati. Gitu. Iya betul, Oke. betul. Oke,
Teman-teman, acara kita sudah di penghujung acara ini. Bagi yang belum masuk ke grup WA, silakan masuk grup WA karena untuk materi-materi akan kita share di grup WA tersebut. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mas Ali Akbar atas kemurahan hatinya untuk menyampaikan ilmu yang tidak kita berikan pembayaran, tapi Allah memberikan pahala yang kepada Mas Ali Akbar. Juga kepada tim juga ke Pak Sigit, ke Mas Sigit yang sudah menjembatani komunikasi ini. Juga teman-teman di para peserta Zoom dari Sabang sampai Merauke, dari UMKM, dari BUMDes, dari koperasi maupun dari agen pos, dari kantor pos di seluruh Indonesia yang sudah bergabung, juga para aparat desa, aparat Pemda seperti teman-teman tadi. Pertanyaan dari Mas Bacin untuk BUMDes di Sumatera Utara, kita akan dukung, kita akan support juga di kota-kota lain. Kita akan masuk grup WA, kita akan share materi-materinya, kita share rekaman Zoom maupun form pendaftaran untuk menjadi pengelola agen pos. Silakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan ketemu di minggu depan dengan tema yang lain untuk Indonesia, bagaimana UMKM bangkit, BUMDes bangkit, koperasi bangkit, mahasiswa juga bangkit, supaya berbisnis lebih hebat lagi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Ali, Pak Joni, semua rekan-rekan pos. Semuanya, Semoga materi tadi bisa menambah ilmu kita semua. Amin. Salam digital. Terima kasih. Materinya Pak. Salam digital. Mantap materi hari ini. Pak Ali, banyak yang nunggu bukunya tuh katanya tuh. Iya, Pak. Bukunya. Mas Ali, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum. Mas Ali, kita